Namaku Suzy. Hari ini, aku mau nikah sama orang asing. Ini pertama kali kita ketemu. Kamu siapa? Aku calon pengantinmu. Zi. Ma, kumohon. Ma, bangun. Kenapa kamu maksa aku nikah sama orang asing? Zi. Mama juga nggak ada cara adikmu cowok nabrak orang. Anak Jin suka sama kamu. Minta kamu nikah sama dia baru mereka ngasih maaf. Kamu harus selamatin adikmu. Ma, aku bakal selamatin adik aku udah cari cara. Tanpa surat maaf. Cara apa semua nggak guna. Masa kamu mau lihat adikmu masuk penjara? Dia kan adik kandungmu. Aku, Zi. Ma, kumohon ma, aku sujud. Ma. Aku mau. Ji. Ziggy. Mama tahu. Kamu anak baik. 1008-1006. Anak jin di dalam Zi. Kau. Masuk aja. Dia anak jin? Kamu siapa? Aku calon pengantinmu. Kamu pengantinku. Mana ada pengantinku? Dia pengagumku. Kok dia dingin banget? Kelihatannya serem. Anak keluarga jin, begitu rupanya. Kamu bapak jin? Aku Jin. Kok kamu tahu namaku? Lepas aku dulu. Kok badanmu panas banget? Jangan. Aku baru minum minuman kotor. Mau meledak. Pergi. Cepat. Tanpa surat maaf nggak ada cara yang mempan. Masa kamu mau lihat aja? Lihat adikmu masuk penjara? Dia kan adik kandungmu. Aku, Ziyi. Ibu mohon padamu, ibu sujud padamu. nggak bisa pergi, mau nikah. Kau. Aku bantu. Masa kamu nggak suka aku? Nak, pengantinmu Suzy, dia sudah menunggumu di kamar. Mas Suzy ini beneran mau nikah sama aku? Adiknya menabrak ayahmu hingga koma. Tanpa surat pengampunan kita, adiknya akan masuk penjara. Berani dia nggak mau? Mak, sebenarnya ayahku jadi koma karena itu. Diam. Mau nggak nikah sama Suzy? Mau. Mau banget. Sampai mimpi. Hari itu, aku lihat Suzy di polsek. Wajahnya, tubuhnya polos dan segar. Pantesan jadi kampus queen. Gak nyangka aku Jin. Dahai bisa nikah sama kampus queen. Penjarakan adiknya baru mau jadi istri kamu patuh. Ma, aku udah gak tahan. Aku cari pengantinku. Ayo. 10.608. Di sini. Pengantinku aku datang. Mananya? Suzy kok hilang? Gawat, cepat cari. Suzy, nak ketuk tiap pintu. 19.6. Mulai dari sini.
Buka cepat, buka. Buka cepat, buka. 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 Ada yang ketuk. Ketukan pintu, udah bikin kamu takut gini? Kamu penakut banget? Tiduran di sini. Aku keluar lihat. Buka pintu. Cepat. Buka. Malam-malam gak tidur? Ribut apa? Aura orang ini. Kok kuat banget? Hari ini aku nikah, pengantinku hilang. Cari pengantinku. Istri? Aku pengantinmu. Mungkin dia? Mustahil. Dia bilang mau nikah sama aku. Nggak ada pengantinmu. Aku lihat pengantin yang mau menikahiku. Didi. Kamu nggak lihat menantuku? Kamu biar kami masuk lihat. Kamarku? Kalian boleh masuk? Istriku hilang. Aku cari istriku. Istri, kamu di mana? Menantuku, dia hilang. Hari ini kamu harus biar kami masuk lihat. Kalau enggak, kami nggak pergi. Orang yang berani main curang di depanku kalian benar-benar yang pertama. Sekarang jam 10 malam, kalian sengaja bikin bising, mengganggu istirahatku. Itu sudah mengganggu ketenangan umum. Menurut pasal 88 Peraturan Ketertiban, kalian akan dihukum penjara maksimal 5 hari, dan denda. Saya telepon polisi sekarang. Kalian gak pergi, polisi akan bawa kalian pergi. Hei kamu, Lagi pula, kalian tadi bernada keras dan mengancam, itu pelanggaran serius, hukumannya tambah berat. Orang ini siapa sebenarnya? Kok serem banget? jangan polisi. Kami pergi sekarang. Sialan Suzy, ini sebenarnya kemana? Panik apa? Suzy nggak bakal kabur, adiknya masih ada di tangan kita. Iya Suzy itu istriku. Gak ada yang bisa rebut. Ayo, Udah pergi? Udah, Mereka datang ngapain? mereka cari pengantin. Pengantin? Pikiran apa? Aku? Fokus, ayo. Kamu masih mau? Dia lagi mandi. Zi, semalam kamu baik-baik aja? Dia gimana? Dia baik aja. Yah, agak dingin sih. Pria dingin baik, tanda dewasa. Dia diranjang. Gak ada batas. Dia juga ada apa? Gak apa mah, dia baik aja. Syukurlah, Mama jadi tenang. Ziyi, Mama tahu kamu sakit hati. Keluarga Jin, udah semalam malam pertama hari ini nikah. Waktu surat nikah di tangan. Mereka segera kasih surat maaf. Lepas adikmu. Ziyi, kalian cepat nikah aja. Baik, Ziyi, tunggu adikmu keluar. Keluarga kita hidup bahagia bersama. Dia lagi mikir apa? Bangun. Kamu lapar? Aku ajak kamu makan. aku gak lapar. Kita daftar nikah aja. Nikah? Kamu mau nikah sama aku, kan? Masa? Kamu gak mau nikah sama aku? Kan udah janji. Tunggu. Kamu mau ngapain?
Aku ganti baju. Masa pakai piyama? Antar kamu nikah. Ternyata dia ganti baju. Mau masuk? Apa? Mau lihat aku ganti baju? Gak mau. Dasar kelinci, gak tahan digoda. Kedua pengantin dekat sedikit. Selamat menikah untuk kalian. Demi adik selamat. Aku beneran nikah sama anak jin udah. Ya ampun, ini yang terbaik di negeri, kan? Kantor hukum Ding Heng tim pengacara. Kok mereka datang? Hei, lihat dia. Kantor hukum Ding Heng pendirinya. Pengacara dingin miliaran, Jin Shizu. Pak Jin. Pak Jin? Mereka manggil? Aku? Halo Ma. Zi, kalian sudah menikah? Udah. Syukurlah. Kamu balik jemput aku. Kita ke kantor polisi. Oke. Yang kamu mau udah kulakuin. Kamu harus tulis surat maaf, lepaskan adikku. Aku balik jemput ibuku dulu, nanti ketemu di polsek. Surat maaf apa? Mau kemana? Aku antar? Gak usah, aku sewa sepeda aja. Pak Jin. Tadi malam, Bos Zhou dari Changhai yang meracuni minumanmu, sebelumnya rekeningnya ketahuan error, dia dendam, balas dendam. Pak Jin, kami udah pegang bukti, udah bawa dia ke polsek nunggu perintahmu. Berani mainin ini di aku cara kotor? Berangkat ke polsek temui dia, oke. Hai Kak, Kok kamu datang? pengacara besar Jin kena jebakan dan hilang semalam. Aku datang nanyain kamu. Jangan. Kak, tadi malam kamu berendam air dingin semalam? Gak, istriku nolongin aku. Kalau gitu kita harus ucapin makasih ke istri ini. Istri, Aku udah nikah. Bukan? Siapa pengacara besar kita Jin yang bisa ngalahin? Kak, kamu nikah sama siapa? Suzy. Nak. Nak. Kamu kurus. Di dalam. Apa kamu susah makan dan tidur? Ma, aku baik. Kak. Maaf, aku berulah lagi. Aku naik motor antar makanan terlalu cepat nabrak orang. Suhao. Kamu masih pelajar, siapa suruh kamu antar makanan? Kak, waktu sekolah udah kerja beberapa kerjaan cari nafkah. Aku laki-laki di rumah. Aku harus pikul beban ini. Biar Kak nggak capek. Tapi aku selalu gagal. Bikin masalah. Suhao, kakak pasti akan selamatkan kamu. Kita udah runding sama Jin. Kak, jangan ikut suruh ibu. Kenapa? Orang Jin itu bukan orang baik. Kemarin aku lihat dia tatapin kamu, aku pengen tonjok dia. Mau jadi suami Kak. Harus lewati aku dulu. Waktu habis. Kak Ma, aku pergi. Nak. Zi, kok keluarga Jin belum datang, Ma? Aku baru daftar nikah sama dia. Harusnya sebentar. Kita keluar tunggu.
Datang. Kok dia nggak datang? Aduh, kalian akhirnya datang. Cepat tulis surat pengampunan. Lepaskan anakku. Mau surat pengampunan? Mana ada? Maksud kalian apa? Kita sebelumnya, bukannya sudah sepakat? Kita udah sepakat sebelumnya. Anakmu, Xu Ziyi, semalam tidur sama anakku. Hari ini nikah sama anakku. Kalau dia lakuin dua hal ini, aku tulisin surat pengampunan buatmu. Tapi, udah dia lakuin? Dua hal ini udah aku lakuin. Ngapain kamu bohong? Anakku di sini. Apa kamu tidur sama aku? Kamu nikah sama aku? Dia anakmu. Memangnya, dia anakku, Jin Dahai. Ternyata, yang aku nikahin ada di sini. Dia itu siapa? Tidur sama aku, nikah sama aku, dia sebenarnya siapa? Xu Ziyi, kok ekspresimu gini? Kamu jangan-jangan di belakang anakku, selingkuh di luar, ya? Suzy, kamu istriku. Siapa laki-laki lain itu? Lepas aku. Lepaskan anakku. Lepaskan. Pengacara Jin datang. Kak, kita sampai. Kak, kamu belum cerita kisah kamu dan kakak ipar? Mau dengar apa? Kamu bilang banyak wanita, suka padamu wanita karier gadis kaya. Kakak ipar gimana dia menaklukkanmu? Dia gak ngapain. Dia pakai gaun nikah menerobos masuk kamarku, besoknya dia ajak aku nikah. Kamu bawel? Kamu nggak dengar orang datang? Lepasin aku dulu. Aku hajar menantu yang selingkuh. Siapa berani ngatur? Hari ini siapapun gak guna, kamu harus jelasin. Siapa laki-laki selingkuh itu? Lepas aku. Awas. Dia datang. Siapa sih kamu? Aku Jin Shizo. Jin Shizo? Dia ternyata adalah pendiri firma hukum Ding Heng. Menangani kasus pengacara Jin tak terkalahkan. Aku salah kamar. Salah nikah. Bu, dia kan orang yang tadi malam? Ternyata dia pengacara Jin yang terkenal. Pantasan dia galak. Sial banget kok ketemu dia lagi. Kenapa kamu di sini? Aku. Pergi bawa Suzy ke sini. Suzy, ini loh, pengacara Jin kemari cepat. Siapa izin sentuh? Pak Jin, saya. Kak. Hei, tanganmu nggak mau lagi? Jangan sentuh dia. Hei, Dahai. Bu pengacara Jin, kenapa kamu bela Suzy? Jangan-jangan Suzy nempel ke pengacara Jin. Pak Jin, kamu dan Suzy sebenarnya hubungan apa? Kalian dengar baik-baik. Dia istriku. Apa katamu? Pak Jin, tadi Bapak bilang apa? Saya gak dengar. Gak bisa, adikku masih di tangan mereka. Jangan sampai mereka tahu aku dan Pak Jin udah nikah. Aku bilang aku. Kami tidak kenal. Mana mungkin aku kenal sama Pak Jin? Makasih, Pak Jin. Bu, ayo kita pergi. Hei, Suzy. Kak Mbak, kok pura-pura gak kenal sama lo? Oh, ngerti. Lo tahu apa? Mbak sebenarnya lagi main peran sama lo. Depan gak kenal belakang udah akrab. Mbak emang pinter main, pantesan bisa dapetin kakakku. Lo diem, gak ada yang anggap lo bisu. Salah ngomong, gak ganggu lo, Kak. Ziyi, ini gimana? Kamu belum nikah sama Jin Dahai? Bu, jangan urusin dulu, pulang dulu aja. Aku bakal cari cara nyelamatin adik. Pak Jin, Kok? Pura-pura nggak kenal? aku. Kamu nggak perlu kasih aku penjelasan masuk akal?
baru ambil akta nikah. Kamu bilang gak kenal? Kenapa dia bawa akta nikah di badan, Pak Jin? Maaf. Salah kamar. Salah orang. Salah kamar. Salah orang? Hari ini aku nikah pengantinku hilang, aku cari pengantinku. Jin Dahai cari pengantin itu kamu. Ini aku. Ternyata dia salah orang. Yang dia mau nikahi bukan aku. Pak Jin, kamu ada waktu sekarang? Ngapain? Aku cuma orang biasa, sementara kamu orang besar yang di atas. Tadi malam hidup kita terjadi pertemuan yang salah. Intinya, Kamu ada waktu sekarang, kita ke kantor sipil untuk cerai. mau cerai sama aku? Mau cerai sama kamu. Aku nggak ada waktu. Kapan kamu ada waktu? Aku sibuk belakangan ini. Tapi, Apa kamu begitu suka sama Jin Dahai? aku, Shuzi, diam Jin Dahai datang. Shuzi, aku tahu kamu di dalam. Baru lihat kamu masuk. Ikut aku ambil akta nikah. Aku nggak bawa KTP. Oke kalau gitu kita ambil besok. Suzy, jangan main-main ya. Jangan lupa, adikmu masih di tanganku. Tahu? Suzy, kamu jadi istriku aja ya. Besok, kutunggu. Maksudnya apa? Ada apa dengan adikmu? Pak Jin adikku tabrak bapaknya. Kalau tanpa surat maaf, adikku masuk penjara. Jadi dia maksa kamu nikah? Iya, Jadi kamu nggak suka dia? nggak suka. Ternyata gitu. Pulang, rapihin data adikmu, siapin semuanya. Besok ke kantor hukum Dingheng, temui aku. Pak Jin Anda. Kasus adikmu, saya ambil. Pak Jin sudah ambil kasus adikku. Syukurlah jadi adikku selamat, makasih. Makasih banget. Pak Jin maaf ya. Kita tambah WeChat. Udah, Jadi kita. Besok ya. besok ya. Ziyi, kamu udah balik. Ma, Ziyi, Jin, Dahai ngajak kamu besok ambil akta nikah. Karena kalian berdua udah tidur bareng. Mending ambil akta nikahnya. Jadi adikmu bisa cepat balik. Ma aku punya rencana. Pak Jin sudah ambil kasus adikku, aku mau beliin dia kado. Pak Jin, maaf kamu suka kado apa? Halo, pengacara Jin, asisten Lee, batalkan semua jadwalku besok. Pengacara Jin, besok, Ketua Wan dari Zhonghui, Direktur Wang dari Kedah, dan Direktur Su dari Henglui. Udah lama janji sama kamu. Yakin batalkan semua? Batalkan semua. Aku udah ambil kasus lain. Siap, Pak Jin. Pak Jin, kamu suka hadiah apa? Cuma tanda tanya. Benar-benar pengacara dingin.
Pak Jin, makasih udah terima kasus adikku. Sebagai tanda terima kasihku, aku mau beliin kamu hadiah. Kamu suka hadiah apa? Menurutmu, aku suka hadiah apa? Kita baru kenal 2 hari. Mana aku tahu kamu suka apa? Saat aku pasrah, ingin menikah dengan Jin Dahai, dia tiba-tiba muncul. Aku nggak pernah mikir. Nikah dadakan dengan pengacara dingin setinggi itu. Dia seperti kejutan yang masuk ke hidupku. Kalau pertanyaan susah, langsung nggak dijawab. Siapa? Kok kamu datang? Kamu belum jawab pertanyaanku? Kamu suka kado apa? Beneran mau ngasih kado? Masuk. Pengacara Jin ngapain? Bukannya mau kasih kado? Cuma datang ngasih kado. Kado yang kusuka itu kamu. Jadikan kamu kado untukku. Pengacara. Jangan gitu. Shuzi, siapa aku? Kamu. Pengacara. Perlu jelasin hukum? Kamar salah, nikah salah urusanmu surat nikah asli. Jadi bukan cuma pengacara. Juga suami sahmu. Aku. Shuzi. Aku mau kamu. Kenapa semalam aku mimpi gini? Cuma dia ngomong asal mau kasih aku kado. Mandi air dingin. Ini dia kantor hukum terbaik, Ding Heng. Besar dan megah banget ya. Maaf, Anda cari siapa? Halo, cari pengacara Jin. Anda ada janji dengan beliau? Ada, kami janjian hari ini. Baik, sini. Su Ziyi. Kak, kok kamu ada di sini? Kamu nggak tahu? Aku kan pengacara di kantor hukum Ding Heng. Cuma tahu Kak itu pengacara, tapi nggak tahu kalau dia di Ding Heng. Suzy, hari ini datang buat adikmu soal kasusnya, kan? Iya, Kemarin kamu datang padaku, minta aku ambil kasus adikmu, aku langsung tolak. Kok kamu masih datang? Jangan-jangan mau nempel aku. Kak, hari ini aku nggak cari kamu. Udah, Suzy. Terus terang aja. Biaya pengacara mahal banget, kamu nggak mampu. Ziyi, sebenarnya, aku kasihan banget padamu. Kamu bilang bapakmu udah mati, ibumu nggak sehat, adikmu yang sekolah, kamu sendiri. Kerja banyak buat keluarga. Menurutku sih, kamu nikah aja sama Jin Dahai, biar adikmu bisa keluar. Kak, aku tahu kamu nggak mau bantu, aku nggak akan ganggu kamu, hari ini aku cari pengacara Jin. Kamu cari bos kami, pengacara Jin. Pengacara Jin ambil kasus adikku. Apa katamu? Pengacara Jin ambil kasus adikmu. Mana mungkin? Kamu tahu pengacara Jin biaya pengacaranya berapa? Kami belum bahas biaya. Berapa? Adikmu nabrak orang, ini kasus pidana.
Pengacara Jin ambil kasus pidana biaya dasar 10 juta. 10 juta. Iya, Aku tahu dia mahal. Tapi nggak sangka dia semahal ini. Aku cuma punya 50 ribuan. Ziyi kamu punya uang, keluarkan, aku lihat. Uang hasil kerjaku semua ada di ibuku. Bu, transfer uang cepet-cepet. Kak, kita mau sampai di kantor pengacara. Iya. Dia dah sampai. Bu, transfer uang cepet-cepet. Ibu lihat HP nggak? Ziyi, punya uang nggak? Nggak punya uang berani ke sini? Pak Jin cepat pergi. Kak, tunggu sebentar. Aku bukan ibumu. Kok kirim ke Pak Jin? Pak Jin, maaf salah kirim. Umur berapa? Masih minta uang ke ibu? Malu banget. Pak Jin aku. Mau berapa? WeChat Pay masuk. Kok Pak Jin kirim uang ke aku? Dia kirim. Ziyi, kok lama banget? Aku tahu kamu nggak punya duit. Kalau nggak pergi, aku suruh satpam usir kamu. 1,10,1 J, 10 JJ 100 LD, 1 JJ 10 JJ. Ziyi, kok kamu punya 10 juta? Pengacara Jin, kok transfer 10 juta ke aku? HP ku balikin. Nona Shu, silakan. Kak, aku duluan. Ziyi, kok punya uang segitu? Cepat, Pak Jin datang. Cepat, cepat, Pak Jin datang. Cepat, ayo, Pak Jin. Kak, kita sampai. Halo, Pak Jin. Wah, Pak Jin ganteng banget. Ganteng, badan oke, dan kaya. Beneran idaman aku. Pak Jin pergi. Pengen lihat Pak Jin lagi ah? Jangan ngefans. Kita nggak ada peluang. Siapa bilang nggak? Selama Pak Jin belum nikah, kita ada peluang. Pak Jin, Nona sudah datang. Dia lagi nunggu di kantor. Kak, aku mau masuk sapa kakak ipar. Sana. Pak Jin, udah datang? Kamu udah lama nunggu? Gak, aku juga baru sampai. Pak Jin, kenapa transfer 10 juta ke aku? Aku balikin sekarang. Ini uang saku buat kamu. Uang saku 10 juta? Apa kamu kelebihan bilang juta? Gak bisa ambil duit gratis. Bisa cari duit sendiri. Bukan orang lain. Aku suamimu. Apa dia udah lupa? Aku salah nikah sama dia. Kita mau cerai. Pak Jin, nggak mau uang saku. Aku mau bayar biaya pengacara. Kamu ambil kasus adikku, kita belum bahas biaya. Mau kasih berapa? Aku tahu kamu mahal. Dengar ambil kasus pidana. Harga awalnya 10 juta. Kamu mau berapa? Aku mau. Berapa? Aku mau. Gratis. Pengacara Jin? Ternyata mau bela aku gratis. Kenapa dia baik sama aku? Bawa dokumen. Duduk sini. Oh. Semua data adikku ada di sini. Adikmu, Shu Hao, antar makanan pakai motor listrik nabrak Jin Changgen sampai koma. Ini rekaman CCTV. Tidak. Masalah di sini. Apa yang salah?
Orang kena tabrak mobil, bisa jatuh miring, atau julur tangan tahan. Tapi lihat ini. Jin Changgen jatuh lemas ke tanah, lebih mirip gejala serangan penyakit. Maksud Pak? Curiga Jin Changgen bukan koma karena tabrak, tapi dia emang udah sakit, keluarga Jin sengaja sembunyi penyakit, pasti mau nipu kamu. Ternyata begitu. Berarti adikku bisa selamat? Kalau begitu, yang masuk penjara itu keluarga Jin. Syukurlah. Pak Jin, Bapak hebat banget. Kita ke kantor polisi. Ya. Apa ini? Oh. Ini kado yang kubeli untukmu. Dia beneran beliin aku kado. Buka, coba lihat. Aku juga nggak tahu apa yang kamu suka, jadi aku belikan dasi ini. Aku rasa hitam cocok untukmu. Ikatkan padaku. Oke. Aku. Gak bisa. Gimana? Gak bisa. Gak. Gak pernah ikat cowok. Gak. Pak Jin, kamu ngapain? Jangan ajarin. Gini. Gini. Gini lagi. Udah bisa? Bisa? Dasi yang dikasih. Suka banget. Makasih. Yang harus makasih. Seharusnya aku. Kalau nggak ada kamu. Hidupku sekarang pasti sangat buruk. Aku beneran nggak tahu gimana makasih kamu. Kamu beneran mau makasih aku? Pak Jin. Pak Jin. Kamu bilang. Mau ucap makasih? Pak Jin. Pak Jin, jangan gitu. Shuzi, kamu wangi ya. Kak, Mbak, kalian? Oh my god. Kalian lanjutin, aku pergi. Pergi dulu. Jin Shizu, kok kamu hilang kendali? Kak kamu dan kakak ipar, ini main apa sih? Main di kantor pengacara dingin jatuh cinta sama aku. Novel di HP kamu hapus aja. Su Ziyi. Ternyata kamu datang menggoda Pak Jin. Jin, dahai kamu atur istrimu. Shuzi, kenapa? Kami janjian nikah hari ini. Aku nunggu di depan kantor catatan sipil. Jangan nunggu lagi. Shu Ziyi nggak bakal datang.
karena dia godain di kantor pengacara Jin. Apa katamu? Aku bilang istri kamu selingkuh kantor hukum Ding Heng. Cepat ke sini, tangkap basah. Mainin gue. Gue nggak lepasin, kita pergi. Su Ziyi, kamu nurut aja nikah sama Jin Dahai jadi istri. Pengacara Jin, jangan mimpi. Pengacara Jin, kenapa dia cium aku? Muka panas. Jin Dahai nelpon aku. Dia masih mau nikahin aku. Shuzi buka pintu. Shu Ziyi, aku tahu, kamu di dalam cepet buka jangan ngumpet. Kenapa mereka bisa ke sini? Kalian mau ngapain? Shuzi, gue nunggu lo di KUA. Lo malah kesini. Ganggu pengacara Jin. Shu Ziyi, kamu kok lihat cowok langsung nempel? Menurutku kamu itu perempuan jalan. Iya. Cari pengacara Jin. Tapi aku bukan ganggu dia. Aku untuk kasus adikku. Aku sudah tahu konspirasi kalian. Lo tahu apa? Ayahmu bukan ditabrak adikku sampai koma. Tapi dia emang sakit. Ma, dia udah tahu semua. Panik apa? Tahu ya tahu aja. Shu Ziyi, aku bilang jujur, suamiku dia stroke kronis, karena pembuluh darah otak pecah, jadi koma. Tabrakan adikmu ke dia, cuma bikin belakang kepala. Kena lecet sedikit, adikmu nggak bersalah. Ternyata kalian udah bohong. Nggak nipu gimana kamu mau nikah sama anakku? Dasar brengsek. Dahai kamu kan suka sama dia? Tunggu apa lagi? Sekarang tidurin dia. Jangan. Asal lo tidurin dia, dia bakal jadi istri lo. Bini aku. Aku dateng. Jangan. Mau apa lepas? Jangan sentuh aku. Shuzi. Sejak pertama lihat kamu, aku suka kamu. Tiap malam mikir kamu. Jangan lawan. Jadi istriku aja. Shu Ziyi, kamu akan jadi menantu keluarga Jin lakukan. Kenapa dia belum balik? Apa dia takut padaku? Halo, pelanggan yang Anda hubungi. Belum tersambung? Kenapa nggak angkat telepon? Suzy, Pak Jin. kalian lihat Suzy? Dia pakai gaun putih. Pak Jin dia kayaknya ke toilet. Toilet. Ini antingnya gawat. Dia celaka. Suzy, Kok pengacara Jin datang? Suzy, Pengacara Jin kok kamu datang? Anakku dan menantuku lagi berhubungan suami istri. Jangan ikut campur. cus. Pengacara Jin. Ziyi, nggak apa, jangan takut ada aku. Aku baik. Pengacara Jin. Shuzi, istriku, kenapa kamu peluk istriku? Bagus. Pengacara Jin kamu dan menantuku kalian udah selingkuh? Aku gugat kalian zina. Aku lapor kamu, perkosa istri orang. Buka mata kalian yang buta, lihat. Apa ini? Kau, Akta nikah. Kami udah nikah. Shu Ziyi, istriku. Ternyata Shuzi sama pengacara Jin nikah. Aku tahu. Malam itu Suzy yang masuk kamarmu ya?
kan? Habis. Habis semua. Pengacara Jin mereka udah ngaku tadi adikku nggak bersalah. Aku udah merekam. Kamu hebat. Rekaman ini akan aku serahkan. Dan kalian, atas fitnah, pemerkosaan gagal, dan membahayakan orang, saya akan tuntut kalian. Tunggu saja hukuman akan menimpa kalian. Pengacara Jin. Janganlah. Pengacara Jin kami salah ampuni kami. Pak Jin, apa yang bisa aku bantu? Kamu nggak usah apa-apa. Serahkan padaku. Suzy. Semua udah selesai. Tidak ada yang berani paksa kamu. Adikmu udah bisa pulang. Ayo, Pengacara Jin. Ma. Shizo. Kenapa? Ketika aku butuh bantuan, kamu selalu ada. Makasih. Kak. Suhao. Kamu kok makin kurus? Kak, aku nggak kurus, di dalam aku makan enak, tidur enak, aku juga olahraga tiap hari. Lihat, aku udah punya otot. Ayo kita pulang. Iya pulang. Bersulang. Nak, akhirnya kamu pulang. Selama kamu ditahan ini, ibu dan kakakmu khawatir banget. Maka, ini semua salahku. Oh iya, gimana caranya kalian membebaskan aku? Kami sudah bayar keluarga Jin. Bayar berapa? Ini kamu nggak usah urus. Jangan pernah nganter makanan diam-diam. Ngerti? UN sebentar lagi cepat kejar semua pelajaran yang ketinggalan. Ngerti, Kak tenang, aku pasti dapat nilai bagus, aku nggak akan mengecewakanmu. Makan. Ma, aku cuci. Enggak. Ibu cuci. Ziyi, ibu mau ngomong sama kamu. Pernikahanmu dengan Jin Dahai sekarang jangan dulu bilang ke Suhao. Ibu sampai sekarang masih pikir aku nikah dengan Jin Dahai. Suhao, sejak kecil, nempel terus sama kakakmu. Kalau dia tahu, kamu selamatkan dia nikah sama Jin Dahai, entah dia akan melakukan apa. Dia sebentar lagi UN. Siapa? Pak Jin. Ziyi, kamu dan Pak Jin hubungan apa? Hubungan saya dan pengacara Jin mending jangan bilang siapapun. Enggak, Bu, lihat salah, bukan Pak Jin. Aku juga lihat salah. Mana mungkin kita dengan pengacara Jin yang angkuh itu berhubungan? Ji, Jin Dahai baik sama kamu? Baik aja. Bu, aku keluar dulu. Adikmu udah pulang? Pengacara Jin, adikku udah pulang. Putusan pengadilan sudah keluar, Jin Dahai 3 tuduhan digabung, hukuman 11 tahun, 6 bulan. Ibunya dihukum 3 tahun. Semua udah selesai. Pak Jin, kita cerai aja. Pak Jin, makasih banget. Dulu kita salah daftar nikah. Sekarang udah selesai, aku nggak mau ganggu. Kita cerai aja. Dia kenapa nggak balas? Ya, Dia setuju. Aku, Jin Shizo.
mau cerai. Kenapa mual banget? Aku kenapa ya? Aku kirim alamatnya. Kamu datang ke sini. Kak, Suhal, kok kamu keluar? Kak harusnya aku yang nanya. Mau kemana? Mau keluar urusan. Kak, kamu apa ada yang kamu sembunyiin? Enggak. Kak, kamu pacaran ya? Ngomong apa sih? Kak, kamu udah pacaran, harus kasih tahu aku. Kakakku, keren banget. Bukan sembarang orang, bisa jadi ipar. Kakak ipar impianku. Harus yang tinggi, ganteng, dewasa dan stabil, juga berbakat. Ini. Itu kan pengacara Jin? Kok aku ingat lagi pengacara Jin? Udah, cepat balik belajar. Cepat. Tahu, kamu harus bilang ke aku ya. Alamat dari pengacara Jin. Kok di rumah sakit? Kak bilang jangan terlalu keras. Kerja, akhirnya masuk rumah sakit. Pengacara Jin. Aku akan hentikan semua rencana kerja. Nggak usah, kirim dokumen ke sini, biar aku urus. Kak, kamu udah di rumah sakit. Masih kerja, nggak takut mati? Bukan lo. Oke, nggak bisa ngatur. Kakak ipar nanti, biar dia atur. Kakak ipar kok belum datang? Pak Jin. Lagi ngomong, dateng. Halo, Mbak. Halo. Mas Jin. Kenapa kamu dirawat? Kakakku itu, karena kerja keras kena miokarditis. Harus bed rest. Tapi dia nggak dengar ucapan dokter ini masih kerja. Kalau sakit, istirahat aja. Jangan kerja dulu. Dia peduli padaku. Aku kira dia cuma mikirin cerai sama aku. Asisten listop semua kerjaan aku. Baik, Mas Jin. Bicara 100 kata kalah sama 1 kata Mbak. Jangan jadi lampu ketiga Mas Li kita pergi. Mas Jin, istirahat yang baik. Serius? Aku sakit. Sementara nggak bisa temani kamu cerai. Kita nggak jadi cerai. Serius? Kalau udah sembuh, kita nanti cerai. Mas Jin, kamu kenapa? Mas Jin, Kamu pernah suka sama aku? Walaupun sedikit? aku? Mas Jin kok cium aku lagi? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Gini kamu cium aku jadi. Aku mual, mau muntah. Maksudmu aku bikin kamu muntah pas cium? Maksudku bukan begitu. Cerai. Kita cerai sekarang. Biar aku jelasin. Aku juga nggak tahu. Kenapa aku selalu muntah? Halo Ma. Anak nakal. Kamu lupa hari ini, ulang tahun ayahmu. Ma. Aku pulang sekarang. Kamu bawa pacar cewek pulang. Kalau sendiri, jangan pulang. Sebelum kita cerai, bantu aku sekali lagi. Bantu apa? Ikut pulang temu orang tuaku. Temu ortumu. Shufen, hari ini ulang tahun, Pak Jin.
Sahabat baikmu, aku sengaja bawa anakku, bawa Euro rayakan, bareng ulang tahun. Tante Jin halo. Ayo, dok. Euro makin cantik banget. Cocok jadi pasangan anakku. Euro kamu mau? Jin pengacara sangat hebat. Tentu saja mau. Shufen anakku diam-diam sudah suka pada pengacara Jin. Ma. Bagus banget, nanti anakku pulang, kita resmikan pernikahan. Oke. Pak Jin, ini rumahmu. Rumah orang tuaku. Tapi, aku tidak tinggal dengan mereka. Rumah ortu kamu besar banget. Ortuku punya perusahaan. Perusahaan apa? Jongke. Zongke perusahaan, 1. Dia bukan cuma advokat dingin. Juga putra mahkota Zongke. Pak Jin, bisa nggak ketemu ortu? Takut? Gak boleh. Ikut aku masuk. Pak Jin udah balik. Lihat anakku nggak berguna. Dengar Pak Jin balik langsung semangat. Ma? Euro calon menantuku. Ayo kita sambut Shijo. Ma? Shizo. Shizo. Ini. Aku perkenalkan. Ini istriku Shu Ziyi. Istri. Kami udah nikah. Pengacara Jin. Kamu nikah. Kamu siapa? Aku Xia Euro. Kita pernah ketemu. Nggak kenal. Tante halo. Duduk dulu. Nona Shu, keluargamu kerja apa? Tante, ayahku udah meninggal, ibuku sakit-sakitan, masih dirawat. Punya adik laki-laki, adikku mau ujian. Terus, kamu kerja apa? Aku baru lulus kuliah, belum kerja tetap tapi. Aku selalu kerja-kerja sampingan Shizu ikut aku. Aku kesana dulu. Oke. Shizu, kamu deket-deket sama Euro. Dia anak, sahabatku, juga putri Xia. Aku puas banget sama dia. Ma. Bigami itu ilegal. Shijo. Menantu Jin boleh miskin. Tapi dia harus hebat. Tapi Shu Ziyi ini dua-duanya nggak ada. Aku suka dia. Bilang apa? Ku bilang. Aku suka dia. Nona Su. Kamu pasti udah lihat, kan? Nyonya Jin nggak puas sama kamu. Kondisi kayak kamu. Nggak pantas sama pengacara Jin. Nona Shu. Sadar diri aja. Atau pergi aja. Mungkin aku nggak pantas sama Jin. Tapi ini Pak Jin yang bawa aku. Entah kamu, atau kamu. Nggak bisa usir aku. Kau. Ma, cari cara dong usir dia. Kado ultah dari Nyonya untuk Tuan sudah sampai. Ma, ini dari Tante kado ulang tahun untuk Paman, ya? Look. Aku punya cara. Cara apa? Kamu turun aja. Nona Su, nanti, ingat serahkan kado ini kepada Nyonya Jin. Hati-hati. Kalian lagi ngapain? Nggak apa. Kado ultah Pak Jin udah tiba. Ma. Kado apa ini? Ayahmu paling suka koleksi lukisan. Ini aku titip orang yang dilelang lukisan gunung air burung. Ayahmu pasti suka.
Ini. Lukisan ini kok rusak? Nona Shu, kamu kok merusak lukisan ini? Kau. Bukan aku, Nona Su, jangan ngeles. Lukisan ini di tanganmu. Bukan kamu yang merusak, siapa lagi kalau bukan kamu? Shufen, pengacara jin ini kok bisa nikahin istri begini? Nona Su, lukisan ini ku beli 300 juta. Uang gak penting. Yang penting, barang antik kelas 1, tak ternilai. Kamu ngerusak. Beneran bukan aku. Katakan, sebenarnya ada apa? Pengacara Jin, aku nggak pernah sentuh lukisan ini, percaya aku. Percaya? Dia yakin. Kalian bilang lukisan ini dirusak istriku. Saksi dan bukti. Kalau nggak ada bukti, aku bisa gugat kalian atas pencemaran. Shufen, lihat deh. Pengacara Jin sama Nona Su ini dibuat tergila-gila. Udah Nona Su, di sini nggak terima kamu. Tolong segera pergi, panggil antar tamu. Siapa berani? Shizo, kali ini kamu harus dengar aku. Nona Shu, aku antar kamu. Aku antar kamu keluar. Awas. Shizo, Pak Jin. Pak Jin, Aku baik. Nona Shu, kamu bikin celaka Pak Jin. Pak Jin. Boleh aku bicara? Tentu saja. Tante, boleh aku lihat lukisan ini? Ini benda antik kelas 1, kamu ngerti? Lukisan alam. Karya Lihe, maestro dinasti Ming. Alam berjiwa burung, kejar angin. Maka terkenal. Sekarang ada sayatan di lukisan. Aku kira. Kira-kira 3,2 cm. Sayatannya rata. Harusnya pisau tajam yang menggores. Sementara, itu kotak dari Nyonya Xia, jadi saya curiga. Yang merusak lukisan ini adalah Nyonya Xia. Jangan asal tuduh. Bukan aku. Apakah kamu? Geledah aja tahu. Kamu mau geledah aku? Jangan sentuh aku. Tuan muda pisau buatan Jerman. Ternyata dia benar. Ternyata kamu. Shufen, sayatan lukisan ini tidak dalam. Aku bisa memperbaikinya. Apa katamu? Kamu bisa perbaiki peninggalan nasional. Aku Nona Su. Diam. Kamu pikir dirimu ahli restorasi barang antik? Aku memang begitu. Yang harus diam adalah kalian. Aku menganggapmu sahabat terbaikku. Kamu malah merusak lukisanku dan memfitnah orang lain. Aku nggak punya sahabat bejat sepertimu, kalian pergi. Ayo pergi, pergi. Nyonya Pak sudah kembali. Mas. Pak Jin, halo. Halo. Aku tahu, hari ini ulang tahun Bapak. Aku sengaja membeli hadiah kecil. Lihat, ini gelang obsidian Pixiu. Semoga Bapak suka. Dia ngapain? Mas, sahabat baikmu mau merebut suamimu. Apa? Dulu aku buta, sampai berteman dengan orang macam ini. Tante, kamu cepat pergi rebut kembali Bapak. Rebut pasti direbut balik. Tapi, cara rebut? Aku punya cara. Tante ikut aku. Mau kemana? Pak Jin tinggal di sini jaga mereka. Ayo. Tante, aku cepat dandanin kamu. Bisa dandan? Aku bilang, aku banyak kerja sampingan. Pernah dandanin orang. Aku bikin gaya rambut kamu. Bisa juga tata rambut? Aku dulu kerja di salon.
Bisa banyak hal ya. Ayahku meninggal dulu. Anak miskin mandiri sejak kecil. Dia lumayan. Tante, ayo kita mulai. Aku jamin, bikin kamu cantik, gampang ambil balik suami. Mereka kok belum balik? Pak Jin, Ma, Pak Jin, terima aja hadiah ini. Hadiah ini, ibuku khusus untukmu. Pilih lama banget. Aku terima niat baik kalian, ini aku nggak terima. Pak Jin, terima aja Mas. Mbak, Om, Tante, Masih Shufen yang aku kenal? Dia kok jadi cantik banget. Mas, kalian ngobrolin apa? kami, Kalian ngobrol aja. Aku pulang dulu. sayang tunggu aku. Pak Jin, Sayang, tunggu aku. Sayang, tunggu aku. ngapain kamu ikut? Pergi aja ngobrol sama orang lain. Sayang, maksud kamu apa? Kan dia sahabatmu. Aku cuma sopan aja ngomong sama dia. Lagi pula dia kasih kado ultah nggak kuambil. Kamu ingat ya, mulai sekarang dia bukan sahabatku lagi. Kamu nggak boleh ngobrol lagi sama dia. Baik. Iya, ikut kamu. Sayang. Kamu cantik banget hari ini. Ini kado ultah buat aku. Kamu ngapain? Nanti dilihat orang. Biarin aja kamu istriku. ini yang kamu mau. iya, Bagus. Pak pengacara Jin, kita pulang yuk. Nanti malam. Kita nginep di sini. Malam ini kita tidur di sini. Kita berdua tidur sekamar. Masa? Malam. Aku kok harus tidur bareng pengacara Jin? Aku. Sakit. Kenapa? Aku selamatkanmu. Terluka. Duduk dulu, aku bantu obati lukamu. Sakit. Sakit? Nah, aku tiup lukamu. Sakit lagi. Biar sakit aja. Lagian kamu nggak peduli aku. Aku peduli kok. Kata enggak, aku cium kamu, sampai kamu muntah. Aku muntah bukan karena ciuman. Bener? Gak percaya? Gimana biar kamu percaya? Cium aku. Gak cium udah? Cium. Aku nggak muntah. Cium lagi. Masih mau cium?
Pak Jin, kamu ngapain? Shuzi, aku mau kamu. Dia mau aku. Harusnya aku menolak. Tapi sekarang, jantungku deg-degan. Enggak bisa nolak dia. Pak Jin, Panggil namaku. Jin Shizo. Malam bukan mimpi. Aku beneran tidur sama Pak Jin. Bangun. Aku mau ke firma hukum. Tidur lagi aja. Aku pulang awal. Pulang temani kamu. Tidur. Kita harusnya bercerai. Kenapa kita tidur bareng? Belakangan ini mual. Aku harus ke rumah sakit cek. Dokter, aku 2 hari ini nggak nafsu makan. Juga sering mual. Pernah berhubungan? Pernah. Mungkin kamu hamil? Hamil. Astaga. Haidku udah telat setengah bulan. Saya buatkan surat. Silakan periksa dulu. Aku beneran hamil. Suzy, dokter selamat kamu hamil kembar 3. Aku hamil. Kembar 3 lagi. Hamil kembar 3 berat, jaga kehamilan. Makasih, dok. Aku ternyata hamil. Aku dan pengacara Jin mau cerai. Semalam tidur bareng udah. Sekarang aku malah hamil. Kembar 3 dia. Anak. Aku mau. Om, kalian tahun ini kok telat banget periksa? Perusahaan sibuk. Oke, aku atur. Mbak, Suzy, kenapa dia di sini? Dia nggak enak badan? Dokter Zhu. Suzy di depan itu, kakak iparku, dia kenapa? Dokter Jin dia hamil. Hamil? Kembar 3. Triplet? Iya. Kembar 3. Aku cuma kagum sama kakakku. Keluarga Jin punya cucu. Langsung 3 cucu. Cepat telepon kakak. Sudah jam berapa? Masih kerja. Kerja bisa lebih penting dari istri dan anak. Cepat, cepat, cepat. Telepon sekarang. Pak Jin. Ini kuartal ini firma hukum Ding Heng kami kasus yang ditangani. Pak Jin. Tadi dokter Jin telepon. Nanti saja. Pak Jin. Aku rasa ini harus dibahas sekarang. Nyonya hamil. Triplet. Ziyi hamil. Triplet, iya. Rapat batal. Nyonya Jin hamil. Triplet, pengacara Jin kita memang hebat. Pak Bu, Shizhou akhirnya datang. mana Ziyi? Dia di depan. Ziyi.
Kayaknya ada yang panggil aku. Halo, Ma. Ziyi, ada masalah, adikmu kena masalah. Dia berantem di sekolah. Sekolah mau ngeluarin dia. Apa katamu? Dia pukul siapa? Anak paman keduamu, Xu Yaozu. Adiknya Su Lele. Ma, tenang aja. Aku ke sekolah sekarang. Ziyi. Kak Koka ipar pergi? Shizo, istrimu hamil kembar 3. Cepat jemput dia. Aku cari dia sekarang. Sayang HM kemarin kamu belum mengakui Shuzi sebagai menantu. Hari ini kok berubah? Dia hamil darah daging jin. Masa gak ngaku? Lagi pula, perut perempuan ini mujur. Itu juga kemampuan. Pengacara Jin sudah cek ibu pergi ke SMA Ningda 2, menuju SMA Ningda 2. Ya. Xu Haozi, kamu datang. Suzy, kamu datang pas. Lihat luka di wajah adikku, semua dipukul Su Hao. Baiklah, Xu Hao, hari ini, kamu harus beri penjelasan ke Xu Yaozu. Su Hao, kamu yang pukul dia? Bicara, Kakak Su Hao. bully. Kakak Xu Hao, saya udah periksa, memang Xu Hao yang duluan pukul. 1 pukulan, jatuhkan Xu Yaozu, lalu dia, tekan ke tanah dan pukuli habis-habisan. Xu Yaozu tidak melawan, semua teman sekelas melihatnya. Dia yang mau pukul, tapi dia nggak bisa lawan. Xu Hao, sombong amat, kamu harus keluar hari ini. Su Hao, kenapa kamu pukul orang? Aku nanya kamu, kenapa kamu pukul orang? Bukankah kamu janji padaku, gak cari masalah, dan belajar benar? Sebentar lagi ujian nasional, kamu mau apa sih? Kak, apa kamu udah nikah? Apa katamu? Kalian semua tipu aku. Xu Yaozu sudah bilang padaku. Bukan begitu, bukan uang yang bebaskan, tapi kamu selamatkan aku. Nikah sama Jin Dahai. Kamu berkelahi gara-gara ini? Ternyata adik berkelahi demi aku. Jin Dahai itu, mukanya seram dan jorok. Gimana kamu bisa menikah dengannya? Dia nggak pantas buat kamu. Su Hao, dengar aku nak. Kami nggak punya pilihan, keluarga Jin nggak mau ngasih maaf. Jadi kakakmu terpaksa nikah. Jadi, kamu biarin kakakku nikah? Aku. Apa kamu yang memaksa kakakku menikah? Setelah aku bebas, kamu masih sembunyikan dariku. Aku sama sekali nggak tahu soal ini. Gimana kamu bisa lakuin ini? Aku. Papa pergi. Kakak mulai cari nafkah. Dia harus merawatmu, juga kerja cari uang, buat bayar sekolahku. Tahu nggak betapa capeknya dia? Buat nyelamatin aku. Semua kebahagiaannya dikorbankan. Seluruh hidupnya hancur. Su Hao, Kak. Aku tahu. Aku gak berhak salahin siapapun. Aku cuma benci diriku. Aku gak guna. Su Nah, Hao. Jangan sakiti dirimu. Kak. Ikut aku. Kemana? Cerai sekarang. Aku balik penjara. Kamu cerai aja. Jangan. Kami izinin kamu pergi? Kamu bikin aku begini mau pergi, boleh aja. Suruh sekolah keluarkan kamu dulu. jangan pecat ujian nasional sebentar lagi. Xu Hao mukul orang itu salah. Tapi, Xu Hao berprestasi, selalu masuk 10 besar. Kali ini kami panggil orang tua kedua belah pihak untuk mediasi. Mediasi nggak mungkin. Harus pecat. Paman dan Bibi. Adikku mukul Su Yaozu bukannya karena Su Yaozu sengaja pakai urusanku buat provokasi adikku. Aku salah ngomong. Aku bilang, Su Hao. Aku bilang, kakaknya kawin Jin Dahai bunga indah. Tiap malam digilas babi. Dia mukul aku. Aku salah ngomong. Aku. Benar. Zia. Aku ini paman kandungmu. Kamu nikah. Kenapa nggak bilang aku? Ah, dia juga malu, Ziyi. Ah, kamu tenang aja, kami nggak bakal ketawain.
Kamu nikah jin dahai itu. Kalian diam. Paman dan Bibi. Kayaknya kalian bakal kecewa. Aku nggak nikah jin dahai. Bilang apa? Tidak salah dengar. Gak pernah nikah sama jin dahai. Ziyi, ada apa ini? Bukan kamu bilang Suzy nikah sama Jin Dahai? Gak mungkin. Hari itu aku telepon suruh Jin Dahai cari kamu. Ternyata kamu. Pengacara Jin udah telepon. Suzy, kamu bohong. Pasti nikah sama Jin Dahai kan? Lepas aku. Anakku, Pak Jin, kita sampai. Kenapa Ziyi nggak angkat telepon? Apa dia dan anaknya kenapa? Pak Jin, selamat datang di sekolah kami. Su Hao, di sekolah kalian adalah adik kandung istriku, aku datang cari mereka. Ternyata Shu Hao adalah adik dari Nyonya Jin. Pak Jin, silakan ikut saya. Saya antar ke kantor Bully. Pak Jin, di depan saja. Kak Ziyi. Ziyi. Kak? Ziyi, Pak Jin. Nggak apa-apa? Luka nggak? Gak apa-apa. Pengacara Jin kok kamu datang? Lele, ini bosmu, pengacara Jin. Pak Jin ganteng banget. Andai jadi kakak iparku. Lele si pengacara Jin adalah menantu idamanku. Kamu harus semangat, ya. Ziyi udah nikah. Pengacara Jin punyaku. Pak Jin, Kamu yang dorong dia? Nyonya Jin. Nama saya Wang Jianping, kepala sekolah Ningda 2. Salam kenal. Nyonya Jin, kamu salah sangka. Suami Ziyi adalah Jin Dahai. Urusan kita. Kamu nggak bilang ke mereka? Jin Dahai itu sudah kukirim ke penjara. Penjara. Dan Ziyi sudah menikah tapi aku yang menikah dengannya. Aku Jin Shizou, suami Ziyi. Shuziyi nikah sama pengacara Jin. Shu Ziyi nggak nikah sama Jin Dahai tapi nikah sama pengacara Jin. Ziyi, sama pengacara Jin. Pak Li, ini sekolah. Kalian ribut apa? Pak Kepala, begini Shu Hao pukul Shu Yaozu sedang didamaikan. Kepsek. Itu Su Yaozu, sengaja fitnah aku memicu adikku, jadi adikku pukul dia. Hina atau fitnah memfitnah orang lain. Sudah melanggar peraturan Kamtib pasal 42. Ini sekolah. Sengaja ribut ganggu ketertiban sekolah. Pak Wang, murid macam ini, apakah harus dihukum? Shu Yaozu. Kamu nilai jelek, udah sekarang malah ribut lagi. Kamu diskors pulang dan renungkan. Jangan, Pak Kepala. Jangan skor saya. Pak Jin. Dulu Jin Dahai datang ke kantor Ding Heng cari aku. Juga Sulele yang telepon dia. Ternyata kamu. Kamu sendiri nakal malah jadi pengacara. Kamu dipecat. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kita pergi. Aku dipecat. Pak Jin, jangan pecat saya. Aku tahu salah. Bukannya kita datang untuk lawan Shu Ziyi? Nah, ini dia. Shuziyi jadi Nyonya Jin, anakku diskors. Anakku cewek juga dipecat. Ini jadi apa sih? Kalian mau jahat, malah celaka. Pantas. Pak Jin, ini pertama kali kamu datang, masakanku, entah cocok di lidahmu atau enggak. Ibu. Panggil aja aku Xiao Jin. Xiao Jin. Mana bisa kami panggil Pak Jin Xiao Jin? Enggak pantas. Ibu. Aku dan Ziyi sudah menikah. Kalian beneran nikah? Benar sekali, sekarang aku adalah menantumu. Xiao Jin. Ibu, sebenarnya aku udah lama mau datang. Makasih. Melahirkan Ziyi, putri yang baik. Aku akan jaga dia baik-baik. Sayang dia. Nanti kita rawat kamu bersama. Baik bagus. Itu.
Beneran Jin Dahai di penjara? Jin Dahai fitnah, percobaan perkosaan, dan bahayakan orang lain, 3 kesalahan, dihukum bersama, 11 tahun 6 bulan. Perkosa. Ziyi nggak luka. Kalian makan pelan, aku ambil minum. Ibu, kamu kenapa? Ziyi, maafin ibu, ya? Ibu, aku tahu. Setelah ayah pergi kamu juga susah. Adik juga rajin. Nanti, kita sekeluarga akan selalu bersama. Anak. Maaf. Ibu, Kau pengacara ya? Aku? Tapi Shu Hao aku lebih jadi iparmu. Jangan sok akrab padaku. Belum ngaku kamu? Shu Hao, aku tahu nilai kamu bagus, tertarik banget sama AI. AI adalah industri yang berkembang pesat. Sekarang, teknologi pertarungan sudah beralih ke medan perang AI. Kamu paham AI? Aku punya teman yang buka perusahaan AI. Aku bisa perkenalkan dia padamu. Kamu mau buka usaha? Aku danai kamu. Beneran? Jangan suap aku dengan ini. Kamu kenal kakakku? Tentu aku kenal. Saat dia menyelamatkanmu, aku melihat kelemahannya. Juga melihat ketangguhannya. Aku kagumi kemurniannya. Suka keberaniannya. Shu Hao, aku suka kakakmu. Sejak pertama ketemu dia. Langsung suka. Padahal, kakak ipar impianku yang tinggi dan ganteng. Tenang berbakat. Kau penuhi semua impianku tentang ipar. Kakak, kamu kasih aku 3 tahun, aku pasti akan menjadi sekuat kamu. Jadi, kamu harus baik sama kakakku. Kalau ndak, aku ndak lepasin. Deal? Kita kait jari. kalian ngomongin apa? Ini rahasia cowok. Xiao Jin, jangan pulang SKRG, tinggal sini aja. Bu, di rumah udah nggak ada kamar kosong. Kak suruh kakak ipar tidur di kamarmu aja. Kalian sudah nikah? Aku setuju. Tampaknya pengacara Jin udah dapat persetujuan ibu dan adikku. Pak Jin, ini kamarku. Kecil aja, malam ini kamu sabar aja. Bagus kok. Suzy, kamu ada yang mau bilang padaku? Pak Jin, makasih ya hari ini. Bukan gitu. Omongan ibu dan adikku. Kamu nggak usah pusing. Kamu nggak ada yang lain? Soal aku hamil. Bilang sama dia. Dia ayah bayi ini. Berhak tahu. Pak Jin. Aku hamil. Ini bayi kita? Iya. Lihat. Ini satu bayi. Ini satu bayi. Ini satu bayi lagi. Aku hamil triplet. Kamu hebat banget. Langsung hamil triplet, aku jadi ayah. Pak Jin, Bagus banget, aku jadi ayah. lepasin aku. Pelan aja. Cepat duduk, aku lihat. Bayi kita di sini. Bayi-bayi. Aku ayah. Kayaknya. Senang. Pak Jin, anak ini. Kamu mau? Maksudnya, kamu nggak mau anak ini? Pak Jin. Kita mau cerai. Aku nggak mau mengikatmu dengan anak. Tapi anak ini milikku. Aku ingin melahirkan mereka. Tenang aja, aku dan anak nggak akan ganggu kamu. Kamu masih mau cerai?
Masa? Kamu gak mau? Aku gak mau. Suzy, dengar baik-baik, kamu salah menikah denganku, tapi aku tidak, aku selalu ingin menikahimu. Aku Jin Shizo, hidupku cuma cerai mati. Gak ada cerai. Ternyata dia gak mau cerai. Suzy. Aku suka kamu. Apa katamu? Gak ngerasa betapa aku suka sama kamu? Kataku. Aku suka kamu. Pak Jin. Ternyata suka aku. Aku gak berani mikir. Pak Jin. Panggil namaku. Shizo. Suzy. Aku sudah pernah tanya ini, hari ini mau tanya lagi. Kamu suka gak padaku? Aku? Gak apa? Ku bisa nunggu. Aku nunggu kamu bilang hari kau suka sama aku. Shizo, awas anak. Sayang. Kau. Aku mau. Anak. Aku juga mau serahkan kalian padaku, oke? Ternyata. Lagi bangun di pelukan Pak Jin. Saat ini. Bahagia banget. Bangun. Pagi. Pagi sayang. Pagi. Anak-anak. Hei Shizo. Aku udah balik. Bukankah kamu cari terus maestro restorasi antik Pak Li? Hari ini murid terakhir Pak Li resmi turun gunung. Pak Li baginya gelar pesta kelulusan cepat datang. Tidur sebentar lagi. Aku mau balik kerja. Oke. Muridku, udah ke pesta kelulusan? Kamu jadi bintang utama. Jangan telat. Guru, aku segera datang. Ayah ibu, kami sampai. Shizo kau datang. Shuyao, Pak, bu kalian kok datang? Shuyao, kamu belum tahu Pak? Biasanya paling suka barang antik dan lukisan. Pak Li paling dihormati Bapak ahli restorasi antik, pasti dia datang. Ya, aku harus datang. oh iya. Pak Li sudah punya murid terakhir? Aku baru dengar berita ini. Katanya, Pak Li, 3 tahun lalu menerima murid terakhir ini. Bakat restorasi antik. Tinggi banget disukai Pak Li. Pak Li buat pesta wisuda untuknya, terbukti. Pak Li nganggap dia sebagai penerusnya. Aku penasaran. Siapa dia? Kamu nih, lagi buru-buru, nanti di pesta. Kita bisa lihat wajah murid terakhir ini. Yuk kita masuk. Ziyi, Shizo. Pak Bu. Kalian semua di sini? Shijo ini. aku perkenalkan. Ini Lin Shuyao. Kami bersahabat lama. Dan dia, Shuzi. Istriku, Nyonya Jin. Nyonya Jin. Shizo. Kamu nikah. Ya, aku nikah. Nona Su, kerja apa? Aku. Ziyi, kamu hamil kembar 3. Harus istirahat yang cukup. Iya Ziyi. Kamu pahlawan besar keluarga Jin ya? Dia hamil. Dan hamil kembar 3. Ziyi, aku ingat kamu baru lulus.
Kalau gitu, jangan kerja di rumah jadi ibu rumah tangga. Ya uang keluarga Jin kita gak bakal habis. Ternyata Nona Su nggak kerja. Aku, Soal kerja nanti aja dibahas. Ziyi, kamu kenapa kesini? aku datang ke acara wisuda Pak Li. Kamu datang ke acara wisuda Pak Li. Nona Shu. Acara wisuda Pak Li yang diundang semuanya para tokoh dan elit industri. Kamu bahkan nggak kerja nggak berhak masuk. Kamu punya undangan? Aku gak punya undangan. Masa mau masuk? Tentu saja aku bisa masuk. Karena, Karena dia Nyonya Jin, istriku. Ayo, kuantar kamu masuk. Sini Ziyi, ayo. Shizu, kok bisa menikah sama orang biasa? Pak Jin, Nyonya Jin pengacara Jin. Pantas saja pesta kelulusan Pak Li. Penuh dengan nuansa seni. tuh, Pak Li datang. Pak Li, Halo Pak Li. Aku Jin Shizo. Ternyata kamu adalah dari firma Ding Heng pengacara Jin. Tahu nama Anda? Halo, Pak Li. Beberapa waktu lalu saya tangani kasus selundupan artefak. Saat itu menyita Kuan Im 1000 tangan. sangat indah. Ini Kuan Im 1000 tangan zaman perang. Sayang sekali. Ternyata satu jarinya patah. Pak Li. Saya minta perbaiki. ternyata Shizu restorasi artefak. Nona Su. Mundur sedikit. Benda zaman perang kau paham? Jangan ganggu Shizu dan Pak Li. Kau juga tahu, hari ini pesta lulus murid terakhir saya. Bagaimana kalau murid terakhir saya perbaiki Kuan Im ini? Setuju? Tentu saja. Pak Li. Murid terakhir Anda, siapa sebenarnya? Ditatu. Muridku. Ayo kemari. Di mana murid terakhir Lilau? Nggak tahu. Lilau, murid terakhirmu siapa? Nona Lin, tolong, minggir. Guru, Semua. Sekarang saya perkenalkan secara resmi. Murid terakhir saya, dialah Shu Ziyi. Shu Ziyi, Ziyi. Dialah murid terakhir Lilau. Murid terakhir Li Lao ternyata kakak ipar. Dia. Pak Jin, Guan Yin 1000 tangan perang. Karena usang korosi dan berlubang. Jadi jari patah sekarang saya perbaiki. Lilau. Yang Anda terima, murid terakhir, Trithen lalu, pertemuan pertama kita. Teman-teman pakaian sutra 1000 benang dari zaman Song Selatan. Tapi sayangnya, ada satu benang putus. Ada siswa yang mau mencoba? Kamu mau coba? Lilau berani. Siswa, kamu cukup berani. Lilau, saya rasa konservator artefak adalah membuka dokumen yang rusak lapis demi lapis. Kemudian proses restorasi. Restorasi artefak, juga warisan budaya. wawasannya langsung terbuka bagus sekali. Siswa, siapa namamu? Namaku Suzy. Sejak hari itu, Shu Ziyi adalah masa depan restorasi. Dia akan lebih jauh dariku, lebih jauh. Patung Dewi Kuan Im sudah selesai diperbaiki. Benar-benar udah diperbaiki?
luar biasa. Bener-bener ajaib. Kakak ipar hebat banget. Terima kasih semuanya. Ternyata, Suzy bukan orang biasa. Dia ternyata ahli restorasi benda bersejarah. Muridku, kemarilah. Aku pikir kita harus saling kenal lagi. Halo, aku dari kantor hukum Ding Heng, Jin Shizhou. Halo. Aku lulusan baru ahli restorasi benda bersejarah. Suzy. Kedepannya. Mohon bimbingannya. Sepanjang sisa hidupku. Mohon bimbingannya. Z, Tante. Ziyi, kok masih panggil kami Om Tante? Udah ganti panggilan, kan? Mas. dasar nakal, ternyata cari istri tukang restorasi antik. Pintar. Nanti saya perbaiki untuk Pak lukisan gunung dan burung. Ziyi, gak cuma lukisan itu. Nanti kalau ada yang rusak semua cari kamu. Oke. Kalian. Kemudian, pesta wisuda dimulai. Murid terakhirku Ziyi tari pertama. Tari pertama. Boleh aku ajak kamu? Menari pertama, Tentu saja. sayang. Gak sangka kamu begitu bersinar. Aku kurang pantas. Jin Shizhou. Aku mau bilang sesuatu. Kamu mau bilang apa? Jin Shizhou. I love you. Apa katamu? Aku nggak dengar. Jin Shizhou. Aku cinta kamu. Jin Shizhou, aku cinta kamu, Jin Shizhou. Jin Shizhou. Aku cinta kamu, Jin Shizhou. Jin Shizhou. Aku cinta kamu, Jin Shizhou. Aku cinta kamu, Jin Shizhou. Cinta kamu. Kenapa nangis? Sayang. Kamu tahu, aku nunggu ini udah berapa lama? Sayang cinta kamu. Maukah kau menikahiku? Hari ini aku akan menikahimu. Menikah? Sayang. Nikahilah aku. Aku mau.